Pagi rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan perancangan dengan diagram UML untuk studi kasus game 2D platformer. Nah, kalau kita lihat ini adalah visualisasi dari rancangan gamenya berdasarkan fungsionalitasnya ya. Jadi kalau kita bicara use case, berarti fungsionalitas apa saja yang dilakukan oleh aktor. Dalam hal ini kita menggambarkan aktor utama ini di sebelah kiri, yaitu player, dan dari game sistemnya ini di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan perancangan untuk game yang akan dibuat, ini misalkan memiliki beberapa fungsionalitas, yaitu player bisa membuka gamenya ya, ada load gamenya, kemudian setelah itu memainkan gamenya, kemudian player bisa move ya, ini mekaniknya, movementnya. Nah, movement ini kalau kita lihat ini terdiri dari fungsional yang lain yaitu run, jump, dan double jump. Nah, ini kita bisa menggunakan asosiasi yang include ini ya. Jadi ada beberapa asosiasi yang seperti ini. Kemudian ada yang include. Nah, include ini berarti run ini merupakan bagian dari movement ini. Kemudian ada extend. Kemudian ada asosiasi yang biasa ini ya. Jadi ini terdiri dari movement perpanjangannya ya. Bisa run, jump, dan double jump. Kemudian use case berikutnya adalah collect item. Yaitu missionnya ya, mengumpulkan item-item atau poin atau benda-benda begitu ya yang harus dikumpulkan. Kemudian ada menyerang enemy ya, jadi attack enemy ini karena ada enemy yang mengejar ya, misalkan seperti itu. Atau bisa juga avoid enemy ya, tergantung rancangan gamenya sih. Nah, ini aktor game system ini menjalankan fungsi-fungsi ini juga ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, berikutnya kita ingin melanjutkan perancangan dengan activity diagram. Nah, kalau kita lihat activity diagram itu berarti flow yang lebih spesifik dari masing-masing use case dan aktor. Kalau ini kita memetakan fungsionalitasnya ya. Kalau activity diagram kita akan memetakan aktivitasnya ya, flow-nya ya yang lebih spesifik. Oke, kita bisa melanjutkan ini. Saya buka baru ya. Kita akan membagi berdasarkan aktor ya. Ini biasanya biar rapih dibuat semacam partisi gitu antar aktor. Nah, ini saya mau bedakan antara player dengan game sistemnya. Kan tadi ada 2 aktor ya. Nah, ini kita bisa ambil dari yang advance ini untuk bikin kontainernya ya. Kontainernya ini nanti kita bikin 2, yaitu dari player dan game system. Untuk aktor yaitu player. Dan satu lagi adalah game systemnya. Oke, kemudian dari player ya. Kalau misalkan activity diagram berarti kita mulai dari startnya. Ini sudah, ini startnya sudah ada ya. Startnya seperti ini. Startnya, kondisi start ini player misalkan select button ya teman-teman. Misalkan dia pilih dulu ya. Nah, sekali lagi kalau namanya rancangan ini tentu saja berdasarkan desain game masing-masing ya. Bisa ini ya, bisa pakai yang di ini ya. Di yang buat ARD ini ambil yang entity. Nah, ini ada simbol activity ya, teman-teman. Misalkan di awal itu player bisa select play button ya. Sistemnya akan bertindak apa nih gitu ya.
Ini saya bikin ke tengah nih. Misalkan di sini game sistemnya akan load level ya. Kita lihat jenis asosiasi activity-nya yang ini ya. Yang asosiasinya ini flow. Karena activity ini sebenarnya flow ya. Flow. Ya, algoritmenya gimana? Nah, load level, ketika game system load level, load sprite-nya, audionya, map tile-nya. Nah, ini bisa kita menggambarkannya dengan fork ya. Untuk membaginya ya, bahwa load level ini itu sebenarnya terdiri dari berbagai activity. Misalkan kita seperti ini. Nah, misalkan load level itu apa aja yang di load. Di sini ada berbagai yang di load ya. Ada apa namanya? Sprite, ada audio, ada map tile ya. Nah, itu kita bisa gambarkan. Nah, ini yang kedua ada load audio, misalkan load semua ya. Maksudnya ini fork atau join ini beberapa aktivitas yang terjadi gitu ya. Persamaan ini. Dan merupakan bagian dari load level ini. Load map atau tilenya ya. Kita sedikit rapih-rapihkan ini. Nah, kemudian teman-teman setelah ini kan akan menuju ke aktivitas berikutnya ya. Jadi ini kita balik lagi. Jadi bentuk fork yang reverse-nya ya. Jadi dibalikin lagi untuk kembali ke satu titik sehingga nanti bisa dilanjutkan ke activity yang lainnya ya gambarnya. Jadi ini kita bikin dia ke satu titik lagi. Nah, setelah ini menujunya ke player ya. Misalkan ini seperti ini. Kemudian ini.
ke sini. Kita bisa lebarkan ini kontainernya, karena ini akan panjang prosesnya. Nah, ini apa ya, habis itu playernya ya, setelah game system menyediakan load, ini kita rancangnya adalah player bisa apa namanya, memainkan gamenya ya. Nah, memainkan gamenya ini bisa dalam bentuk fork join lagi ya, karena playing game ini macam-macam ya, ada yang collect point, avoiding enemy gitu ya. Kemudian movement. Nah, ini kita bisa lambangkan lagi dengan fork join ini. Kita bisa copy dari yang rancangan sebelumnya. Tinggal ganti-ganti aja ini. Nah, ini kita sesuaikan yang kedua ya, yaitu collect point. Dan satu lagi ada avoid enemy ya. Nah, ini teman-teman dalam activity diagram ini masih umum, berarti yang ini ya, flow-nya masih umum. Nah, misalkan mau didetailkan kembali, activity movement terdiri dari berbagai run ya, kemudian jump, double jump, kemudian collect point itu collect item dan seterusnya, kemudian avoid enemy ini apa yang flow secara detailnya itu bisa ya kita bikin sub activity diagram. Jadi ini activity diagram yang umum, kemudian bisa didetailkan ke sub yang lebih khusus lagi, itu boleh ya. Nah, kemudian kita menuju ke sistemnya ya, bahwa ini adalah counting point dan nah, ini misalkan cek kondisi ya, cek kondisi kalau misalkan lives-nya masih ada ya. Kondisi lives-nya masih ada apa enggak gitu. Nah, kemudian kondisi kalau misalkan masih, ya misalkan masih berarti continue gitu ya. Continue. Nah, ini kan core loop-nya juga ya. Ini continue. Kalau yes berarti continue gameplay ya. Continue game sampai dia finish gitu ya. Kalau kondisi dia masih ada nyawanya. Ini bisa teks di mana ini? General. Nah, ini ada teks di sini.
Yes, masih ada. Continue gameplay sampai dia win ya. Sampai dia win. Game till win atau next level ya. Nah, baru apa namanya? Baru kita terminate ya di sini. Ini bisa selesai di sini. Nah, untuk kondisi yang no, teman-teman, no, berarti dia akan balik ke mana? Play button mungkin ya, balik ke atas ya. Atau kalau udah no ya udah dia habis ya. Kalau misalkan no kan game over ya. Kalau no misalkan game over berarti terminate ya, habis, atau dia dikembalikan ke sini. Jadi tergantung rancangan kita sekali lagi ya. Ya, ini untuk kondisi no. Nah, misalkan dia setelah game over habis nih ya, berarti terminate juga. Gini ya teman-teman. Nah, jadi activity diagram ini kaitannya dengan flow aktivitas yang dilakukan oleh aktor dengan berbagai use case yang dirancang pada use case diagram. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas diagram ya. Ini saya save dulu.